Karena emosi negatif tuh gak bagus buat kita. Betul gak? Menimbulkan penyakit. Bayangin kalau kita hidup dengan orang yang suka bertengkar. Itu kayak hidup dikejar anjing tiap hari. Saya waktu dengar Pak Jarod ngomong gitu, it's true you know. Stressful hidup dengan orang yang suka bertengkar. Orang tuh kalau diajak bertengkar terus, pasti responnya dua. Fight or flight. Orang kalau diajak bertengkar, dia ladenin atau dia lari, betul gak? Nah istri-istri, kenapa suamimu jarang di rumah? Kenapa suamimu kalau bisa pergi pagi pulang subuh? Mungkin Anda sering bertengkar. Jadi dia males. Istri-istri juga sama curhat ke saya. Suami tuh dia males ngomong sama suaminya. Kenapa hubungan dingin dimulai dari males bicara? Komunikasi putus, hubungan pasti dingin. Hubungan seks hancur. Kenapa? Karena tiap kali ngomong dikit emosian. Punya suami yang otoriter. Ada lagi gini, apa yang membuat istri malas ngomong sama suami, tau gak? Selalu disalah-salahin. Punya suami yang kayak gitu jangan angkat tangan. Saya satu tempo malas ngomong sama Jojo. Apa saja, mau tentang yayasan, tentang apapun. Tiap kali saya ngomong, saya disalahin. Akhirnya kami bertengkar. Perempuan itu cuma pengen didengar. Nggak usah ngomong, dengar aja gue ngomong. Karena kita kesel gitu loh. Jadi satu kali saya cerita sama suami saya. Tuh anak komsel lu ngejelek-jelekin gue tuh. Ngatain gue begini. Sesuatu yang tidak benar gitu. Parah omongannya soalnya. Jadi saya bahas ke suami saya. Supaya dia nasehati gitu. Suami saya reaksinya tau gak apa? Ini mumpung dia gak ada ya. Dia bilang gini. Kamu tuh yang jahat. Dia bilang gitu. Marah gak saya? Saya dijawab gitu. Jadi ceritanya saya itu ngasih uang ke anak saya. Waktu anak saya diajak pergi main sama dia. Dia punya anak yang seumuran. Excel diajak. Saya masukin uang ke Excel, saya kasih ke neninya. Saya bilang, nanti kalau makan, kalau main bayar sendiri ya. Gak boleh dibayarin sama uncle ya. Oke. Nah, si istrinya ini gak tahu. Kalau suaminya itu gak mau waktu neni saya bayar, dia ambil uangnya dimasukin ke tas Excel. Nah, si istrinya cerita kemana-mana, katanya itu Ciheni tuh nitip-nitip anaknya ke saya jadi beban tuh. Kan mesti dibayarin makan, mesti dibayarin main. Bayangin ngomongnya kayak gitu. Padahal anak saya si Excel tuh susah makan. Berapa duit sih bayarin anak gue makan gitu kan? Emosi gue. Jadi, saya gak mau ngelabrak dia, saya kasih tahu suami saya. Namanya suami sendiri, curhatlah kita. Kok bisa dia ngomong gitu, saya bilang. Terus suami saya bilang, kamu tuh yang jahat. Marah saya. Marah lah pokoknya, gak mau cerita kejadiannya. Sangat marah saya ya. Nah, karena dia begitu, jadi saya malas cerita. Ada apapun saya gak mau cerita. Karena tiap kali cerita gue yang disalahin. Kamu sih begini, kamu sih begini. Capek. Sampai satu tempo kami gak ada komunikasi. Saya berusaha bangun komunikasi lagi sama suami saya tuh takes a long time. Makanya saya bisa ngajar banyak tentang komunikasi dalam rumah tangga karena ngalamin sendiri gitu. Sebel punya suami yang bukannya udah lu denger aja, bawel lu gitu kan. Bener gak? Tapi sama, suami-suami juga capek kalau punya istri yang berantem melulu. Saya mau kasih tahu, mengalah bukan lemah. Orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam tekanan. Kalau kita cari staff, pasti ada kriteria dia itu bisa ditekan, working under pressure. Orang yang gak bisa bertahan dalam tekanan, dimarahin sekali, pergi. Ditegur, minggat. Itu mah lemah. Makanya anak-anak, itu bagus di training, dikasih tanggung jawab, begitu dia tidak melakukan dengan baik, kita tegur keras. Kalau kita sayang sama anak kita harus tegur. Karena anak yang spoiled, manja, lembek, begitu dia masuk ke dunia yang sesungguhnya, the real world, dia gak akan tahan.